Budaya dan agama, mana yang lebih sakti? Mau tahu bentuk budaya yang nyata? Coba ngebutlah di jalan raya, pilih di jalan dua arah ya. Sesuai budaya nyetir di Indonesia, kamu harus berada di lajur kiri, sedangkan lawan yang berpapasan arah harus di lajur kanan. Kalau kamu mau menantang budaya Indonesia, silahkan terapkan budaya Amerika. Ngebutlah di jalur kanan, maka hasilnya kalian tahu sendiri. Dan masih banyak budaya-budaya asing yang tidak cocok dengan budaya Nusantara. Kitab-kitab Nabi yang diturunkan di Jazirah Arab tidak di Nusantara karena ada budaya keras di sana. Kitab-kitab agama baru itu berisi catatan pelajaran untuk mengatur manusia agar lebih manusiawi. Salah satu kitab itu adalah Al-Quran, kemudian masuk ke Nusantara di bawah kaum Muslim Persia dan Gujarat. Mereka bertemu dengan masyarakat Sriwijaya, Majapahit. Mereka lalu kawin-mawin menurunkan generasi baru dengan percampuran budaya dari kedua pihak. Hari ini, budaya gadget sudah merubah cara berpikir orang. Ketika video Khalid Basalamah bicara soal budaya wayang haram, dengan mudah viral di HP langsung membuat banyak orang meradang. Kecepatan algoritma digital tidak diikuti kecepatan algoritma emosi masyarakat. Akhirnya apa? Semua orang serba baper, emosional, dan sangat lucu. Karena kalangan intelektual pun ikut-ikutan ribut. Contoh keributan itu akhirnya muncul pertanyaan yang menurut saya tidak perlu dipertanyakan. Pertanyaannya seperti ini. Penting mana antara agama dan budaya? Teman-teman semua, bukankah agama itu wahyu, sedangkan budaya adalah kesepakatan sekelompok orang? Kok bisa lahir pertanyaan yang membandingkan antara ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia? Seperti juga pernah ada yang meributkan hebat mana antara kitab suci dan Pancasila. Hei, santai teman-teman semua. Sambil mengira-ngira mungkin saja ya, Khalid Basalamah yang wajahnya kearap-arapan itu nggak suka wayang, maka dia ngomong begitu. Andaikan saja sejak kecil sudah dikenalkan wayang, mungkin dia bisa terkekeh-kekeh ketika nonton limbuan. Tapi kalau misalnya dia lebih suka nonton tari perut, apakah kamu akan uring-uringan? Enggak kan? Emang kamu bisa mencegah budaya tari perut agar dihentikan di Arab sana? Jelas tidak. Mari kita coba lihat sisi positif si Khalid Basalamah. Coba tiru etos kerja Khalid Basalamah sebagai pebisnis umroh yang sukses. Dia tokoh yang sangat ulet, ilmunya tinggi, dan pandai memikat hati customernya. Dia dicintai oleh para pelanggannya, hingga ceramah-ceramahnya pun diikuti mereka. Saya pernah berkhayal, seandainya saya seperti Khalid Basalamah, versi Nusantara. Saya juga ingin sukses berbisnis travel dengan konsumen religius. Pasarnya bukan pergi ke luar negeri, tapi justru kebalikannya. Orang-orang yang ada di luar negeri sana datang ke Nusantara untuk belajar. Teman-teman, apakah kalian tahu ada peziarah khusus yang rutin datang ke Indonesia setiap tahun? Dalam sebuah seminar sejarah budaya, saya memperoleh informasi ada pelaku-pelaku wisata religi dari Tibet, Nepal, dan India yang berdatangan ke Indonesia. Tujuannya mereka jelas. Mereka datang ke Candi Muaro di Jambi, Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan situs-situs lain yang mereka inginkan. Kegiatan ini seperti orang Indonesia yang berwisata religi ke Timur Tengah, ke Vatikan, ke Turki, mengunjungi situs-situs Petra, dan sebagainya. Para peziarah dari semenanjung Himalaya itu melakukan kegiatan lapak tilas, meniru perjalanan maha guru mereka ketika mencari ilmu ke negeri timur. Namanya Atisa Dapamkara. Disebut juga dengan Pangeran Chandragraba, putra Raja Kalyana di negeri Johor yang terletak di Bangladesh. Atisa menjadi mahasiswa di Swarnadipa atau Sumatera. Dia berguru pada Acarya Dharmakirti. Tapi sayang, kampus itu lumpuh akibat penyerbuan tentara kerajaan Kola dari India yang menyerang kerajaan Sriwijaya karena tergiur emas-emasan. Kampus itu akhirnya tak terurus dan terbengkalai hingga menjadi hutan belantara. Saat ini masih sedang dilakukan pemugaran terus-menerus. Teman-teman, luas kampusnya mencapai 300 hektar berdasarkan 82 lokasi reruntuhan bangunan yang ditemukan. Sangat lebar sekali. Nama sang guru, Dharmakirti, kini telah menjadi simbol budaya kebaikan karena dulu pernah menjadi mata pelajaran budi pekerti di sekolah-sekolah.
Setelah sekolah, Atisa kembali ke Tibet lalu mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya dan kini menjadi nafas spiritual di masyarakat sana. Teman-teman, saya punya konsep yang luar biasa. Bagaimana cara membujuk habis-habisan orang Tibet agar semakin banyak yang datang ke Nusantara? Mereka bersembahyang dan bersemedi di sini, mengitari Candi Borobudur, tentu menarik untuk didokumentasikan. Jika keuntungan travel saya semakin tumbuh, dananya akan saya investasikan dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak muda Tibet agar berkuliah di sini. Saya akan membalas dendam. Pelajaran budi pekerti warisan leluhur saya, leluhur Nusantara harus menjadi pelajaran utama untuk mereka, bahwa ritual semedi, hening, dan sabar itu sangat dekat dengan Tuhan. Pelajar-pelajar itu akan saya cuci otaknya agar mencintai kebudayaan Nusantara, sehingga mereka merasa kebudayaan masyarakatnya lebih rendah. Jika sudah lulus, anak-anak itu akan saya pulangkan ke negeri mereka agar memobilisasi calon peziarah dengan berbagai cara, baik melalui iklan resmi maupun agitasi-agitasi untuk melumpuhkan kebudayaan mereka sendiri. Tentu saya punya program yang luar biasa, yaitu berupa uang agar dipakai untuk membangun fasilitas-fasilitas peribadatan baru di sana. Gunanya apa? Untuk mempermudah edukasi pada komunitas-komunitas baru. Honornya cukup dong untuk merekrut tokoh-tokoh masyarakat, juga murid-murid cerdas di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Andaikan dalam kegiatan edukasi itu ada di antara mereka bablas masuk ke jalur politik, itu malah lebih bagus. Mau jadi bupati, mau wali kota, mau jadi gubernur, atau sekalipun mau nyapres di sana, bodoh amat. Kalaupun mereka menduduki jabatan-jabatan yang penting, saya malah gembira. Biar saja Kementerian Budi Pekerti yang ada di negara sana mengatur proses pemberangkatan peziarah secara massal. Saya lebih bangga dong jikalau masyarakat di sana kemudian mengeluh-elukan budaya saya, budaya Nusantara, budaya leluhur saya, dan menjelek-jelekkan serta meninggalkan budaya mereka sendiri. Itu bukti bahwa mereka pintar, tapi goblok. Semakin mereka berantem antar sesamanya, duitnya akan terus mengalir ke kantong saya. Dan di saat tumpukan duit itu sudah di tangan saya, berarti saya semakin bebas melakukan apapun. Apakah kalian mau Nusantara seperti itu? Teruskan tingkah lakumu yang konyol itu.